Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bagaimana kabarnya? Salam sehat selalu dari kami, Dinas Kominfo Kabupaten Magetan. Terima kasih. Jadi sebelum saya menyampaikan materi tentang cara bijak dan cerdas bersmartphone, tentunya akan saya sampaikan kepada adik-adikku semua, kepada anak-anakku semua di rumah saat ini dalam masa pandemi COVID-19. Tentunya anak-anakku mulai dari sekarang masih berada di rumah tentu merasa bosan, tentu merasa kecewa, ingin sekali kembali ke sekolah lagi seperti dulu lagi. Akan tetapi di era sekarang ini tentunya tidak bisa seperti dulu lagi. Hal-hal yang dulu dikatakan normal sekarang jadi tidak normal. Tetapi kalau sekarang tidak normal, dulu pun bisa jadi normal. Sekarang ini makanya waktu masa new normal, kenormalan baru. Anak-anakku, bagaimana cara menuju masa transisi, melaksanakan ini biar kita terhindar dari pandemi COVID-19, dari penyakit ini adalah tentunya mengikuti himbauan-himbauan pemerintah dan juga melaksanakan protokol kesehatan. Apa itu? Selalu memakai masker dimanapun berada, jaga jarak aman dengan semuanya, dengan sesama, jarak 1,5 sampai 2 meter. Kemudian selalu cuci tangan, memakai air yang mengalir dengan sabun. Dan jangan lupa tetap berperilaku hidup bersih dan sehat. Itu kunci utama bagaimana biar kita bisa terhindar dari COVID-19 ini. Maka dari itu sekarang akan kami sampaikan materi terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, para pelajar. Sekarang saya mau memberi materi tentang bagaimana tata cara bijak dan cerdas bersmartphone bagi pelajar. Jadi sekarang ini yang namanya smartphone sudah tidak asing lagi untuk adik-adik. Hampir semuanya anak-anakku mempunyai yang namanya smartphone. Smartphone ini bisa kita gunakan ibarat sebagai pisau bermata dua, bisa melukai atau bisa membantu kita, tergantung anak-anakku bagaimana cara menggunakannya. Maka dari itu sekarang mau saya bagaimana cara menggunakan cara bijak dan cerdas bersmartphone bagi para pelajar. Jadi perlu kami sampaikan, materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini pada anak-anakku adalah pertama, sebelum smartphone itu ada, riwayatnya ada di revolusi industri. Kemudian bagaimana kegunaan smartphone untuk pelajar, dampak buruk smartphone, bijak dan cerdas bersmartphone, serta nanti yang terakhir bijak dan cerdas bermedia sosial melalui smartphone. Saya awali dengan revolusi industri, sampai di mana sekarang smartphone berada di tangan anak-anakku semua. Revolusi industri diawali sampai sekarang ini sudah ada 4 revolusi industri. Revolusi industri yang pertama 10, revolusi industri 10 di sana ditandai dengan penemuan mesin watt oleh James Watt. Dimulai dari tahun 1750 sampai dengan 1850, di mana untuk menggerakkan mesin ini dengan tenaga uap dan angin, bukan lagi dengan tenaga otot manusia. Kemudian revolusi industri 2.0 dilaksanakan pada sekitar akhir abad ke-19 sampai dengan awal abad ke-21. Ini dengan ditemukannya tenaga listrik. Jadi yang kemarin dengan tenaga untuk menggerakkan mesin dengan tenaga uap maupun angin ini diganti oleh tenaga listrik. Kemudian pada akhir abad 20 ini revolusi industri 3.0. Di sini telah ditemukan komputer dan robot yang membantu untuk menggerakkan tenaga manusia, dengan yang membantu untuk menggerakkan mesin-mesin tersebut dari tenaga listrik. Kemudian yang sekarang yang kita laksanakan di era revolusi industri 4.0 atau 4.0, era saat ini telah diketemukan yang lebih canggih lagi dengan teknologi cyber, dengan teknologi
smartphone yang kita punya ini merupakan hasil dari revolusi industri 4.0 atau 4.0 saat ini. Kemudian sekarang apa sebenarnya kegunaan dari smartphone? Dapat kita saksikan kegunaan smartphone ini, satu, untuk komunikasi dan sosialisasi antar manusia. Kemudian yang kedua, untuk mencari dan ilmu pengetahuan yang kita kuasai. Kemudian sebagai sarana hiburan atau refreshing. Kemudian juga keempat, terus di sana di smartphone ini terdapat berbagai aplikasi yang bisa memudahkan kita dalam pesan angkutan, Gojek, Grab, kemudian pesan makanan, kemudian juga untuk kesehatan, untuk perjalanan, aplikasi, arah, tujuan atau kompas, kemudian agenda maupun mesin hitung. Juga di sana ada juga bisa berbagai mesin ATM atau mesin untuk mencari uang. Kemudian juga sebagai media untuk penyimpanan data, dan yang terakhir bisa juga sekarang ini smartphone, gadget yang Anda punya ini sebagai style atau gaya hidup. Kemudian sekarang kami lanjutkan kepada kegunaan smartphone bagi anak-anakku semuanya, bagi para pelajar, yaitu yang pertama, smartphone ini berfungsi sebagai alat komunikasi. Dengan adanya Genjet, memudahkan pelajar, memudahkan anak-anakku dalam berkomunikasi, baik dengan guru, berkomunikasi dengan orang tua, maupun berkomunikasi dengan teman, sesama pelajar dan orang lain. Kemudian yang kedua, sebagai alat untuk mendapatkan informasi. Guru dan murid dapat bertukar informasi tentang tugas-tugas yang ada maupun pelajaran melalui grup-grup media komunikasi di dalam Genjet yang dalam waktu yang singkat dan cepat. Kemudian yang ketiga, sebagai alat koordinasi atau menukar data. Jadi melalui Genjet tersebut dapat dibentuk grup-grup berdasarkan kepentingan. Bisa anak-anak membentuk grup belajar, grup kelas, grup OSIS, grup tugas, dan lain-lain guna memudahkan dan mempercepat koordinasi maupun menukar data. Data bisa video, foto, artikel, dan lain sebagainya. Dilanjutkan juga sebagai alat untuk menambah wawasan maupun ilmu pengetahuan. Genjet untuk memudahkan mengakses internet yang menyediakan berbagai macam hal tentang apapun yang dibutuhkan oleh manusia. Dari internet banyak terdapat ilmu pengetahuan bagi penggunanya agar pintar, dan dari ilmu pengetahuan tersebut bisa digunakan sebagai solusi pemecahan berbagai masalah manusia. Bisa juga untuk menyelesaikan soal-soal dari sekolah yang memang untuk mencari jawabnya di internet dari smartphone yang anak-anakku pegang tersebut. Kemudian juga bisa berfungsi sebagai alat untuk mengeksplor diri, untuk mengembangkan diri. Di sini dengan smartphone yang Anda miliki bisa untuk merekam segala jenis hobi, bakat, kegiatan, hasil karya, dan kemudian bisa anak-anak publish hingga bisa dikenal luas, bisa berguna untuk mengembangkan diri sendiri maupun bagi pengembangan orang lain. Kemudian juga sebagai alat belajar untuk berwirausaha. Dengan smartphone yang Anda miliki, Anda bisa menjadi YouTuber, influencer, maupun juga endorse. Bisa juga untuk membuat media online yang ada di sekolah anak-anakku semuanya, dan lain-lain. Kemudian juga bisa sebagai alat untuk menguasai teknologi informasi. Genset, smartphone yang adik-adik pegang tersebut merupakan rangkaian sistem yang canggih dan pintar, makanya dinamakan smartphone. Dalam berkomunikasi dengan berbagai aplikasi di dalamnya, maka smartphone ini bisa dijadikan untuk pembelajaran, baik teknologi yang digunakan di dalam smartphone Anda maupun aplikasi yang bisa dipakai. Kemudian juga yang terakhir bisa sebagai alat yang digunakan untuk sebagai media hiburan atau refreshing, karena di dalamnya juga ada lagu-lagu yang bisa menghibur kita, bisa buat melihat film, tontonan kita, juga sebagai tuntunan kita. Itu. Kemudian selain sisi positif, smartphone ini juga ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya apa? Yang pertama,
Pemakai kalau tidak hati-hati bisa menjadi pemalas. Karena apa? Dengan smartphone yang menjadikan begitu mudahnya dalam mencari informasi, anak-anakku, para pelajar semua akan jadi malas berpikir dan otak kurang diajak untuk berkreatif. Kemudian yang kedua, mengganggu kesehatan. Tentunya terutama kesehatan mata karena pancaran layarnya begitu panas. Kemudian juga bisa mengganggu kesehatan badan kalau kurang tidur atau akibat radiasi yang ditimbulkan dari pancaran HP smartphone Anda. Kemudian yang ketiga, bisa menjadi kecanduan. Kalau kita tidak berhati-hati menggunakan sosial media, game, perjudian, serta aplikasi-aplikasi yang ada di dalam smartphone tersebut, hingga jadi kita menjadi kurang produktif, kurang fokus untuk hal-hal yang lebih bermanfaat dalam kehidupannya. Kemudian yang keempat, bisa membuat boros. Karena apa? Smartphone ini bisa beroperasi tentunya karena ada pulsa telepon, ada pulsa data. Kalau penggunaannya melampaui batas, otomatis bisa membuat boros pengeluaran kita. Kemudian yang kelima, kadangkala digunakan untuk mengakses hal-hal yang tidak semestinya. Maka anak-anakku harus paham, harus hati-hati, jangan sampai mengakses hal-hal yang bersifat pornografi, perjudian, game online, penipuan, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, dengan smartphone bisa menjadi egois. Nah, hal ini karena terlalu asik dengan smartphone-nya hingga lupa waktu, lupa lingkungan, kurang sosialisasi dengan sesama dan sekitarnya. Yang ketujuh, bisa berakibat resah dan gelisah serta kurang bahagia karena merasa sangat tergantung pada smartphone-nya. Tidak bisa sedikitpun bergeser dari smartphone tersebut, dari layar smartphone ataupun lepas tidak memegang smartphone-nya. Merasa kurang eksis kalau tidak membawa handphone, harus selalu update, harus menjawab segera, tidak bisa menikmati dunia nyata yang begitu mengasihkan, dunia sekitarnya, tapi lebih menikmati keindahan dunia yang maya yang ada di dalam smartphone tersebut. Kemudian bagaimana cara cerdas dan bijak untuk menggunakan smartphone? Ini ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan kepada anak-anakku semuanya, yaitu harus tahu tempat dan waktu dalam menggunakan smartphone. Jadikan smartphone ini hanya sebagai sarana pendukung untuk kegiatan yang memang benar-benar memerlukan smartphone ini saja. Bersmartphone jangan harus tahu tempat, lingkungan yang tepat agar tidak mengganggu sekitar dan tidak merugikan diri sendiri. Kemudian juga harus disiplin, tegas dalam menggunakan smartphone. Berdasarkan penelitian, para ahli waktu ideal beronline dengan menggunakan smartphone maksimal adalah 257 menit atau 4 jam 17 menit dalam sehari, dan itu pun dengan catatan berhenti tiap 20 menit. Berdasarkan durasi waktu ini, peneliti yakin para pelajar anak-anakku bisa mumpuni menguasai teknologi, tetapi tetap bisa bersosialisasi dengan sekitar. Apabila di atas 4 jam 17 menit, smartphone Anda akan mengganggu kinerja dan memberikan solusi untuk orang lain di bidang-bidang lain juga. Buatlah sesuatu yang berguna dan produktif tanpa mengganggu dan mengurangi waktu belajar dan istirahat anak-anakku semua. Kemudian juga gunakan smartphone untuk menunjang keberhasilan diri kita. Smartphone untuk menunjang, mendukung dan membantu kita. Gunakan smartphone ini saat kita perlu saja. Jika smartphone membantu kita menjadi lebih pintar, lebih inovatif, kreatif, kemudian lebih baik, pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan, pribadi yang lebih care terhadap sesama, maka smartphone kita gunakan seperlunya saja. Namun, apabila smartphone yang kita gunakan ini mengganggu, sudah seyogyanya smartphone kita istirahatkan dulu. Kitalah tuannya.
bukan smartphone yang menjadi raja. Kita yang mengatur smartphone, bukan malah kita yang diatur smartphone. Semoga kita semua mampu untuk berkembang dan sukses dalam kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, maupun kecerdasan emosional. Nah, ini poin yang terakhir yang akan kami sampaikan kepada anak-anakku. Bagaimana cara cerdas dan bijak bermedia sosial dengan smartphone. Anak-anakku tentunya semuanya bahkan sebagian besar pengguna media sosial, baik itu YouTube, IG, WhatsApp, Facebook, Twitter, Line, dan lain-lain. Di sana bisa berbagi opini, berbagi video, berbagi gambar, artikel, maupun lokasi. Media sosial ini tentunya punya dampak positif dan negatif, seperti juga halnya dengan smartphone yang ada di bawah ini. Apa yang harus kita lakukan saat menggunakan media sosial? Adik-adik, anak-anakku harus berpikir dulu, apakah benar? Kemudian juga apakah baik, apakah bermanfaat media sosial yang kita miliki, media sosial yang kita akses, media sosial yang kita publish, media sosial yang kita ambil. Lakukan biasanya ini, adik-adik ini menggunakan media sosial adalah pada umumnya untuk menambah teman baru, teman-teman sekolah maupun yang kesamaan hobi, teman-teman komunitas, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya pengguna media sosial tersebut, pesan positif yang harus disampaikan di sana, di media sosial ini ada inspirasi dan motivasi. Kemudian juga ada pengetahuan dan pengalaman yang berguna untuk kita semua. Oleh karena itu, kita harus bijak dan cerdas dalam penggunaan media sosial. Hindari pengguna media sosial yang sebagai penyebar hoax. Ditandai dengan apa penyebaran hoax ini? Biasanya dengan kata-kata dari grup sebelah. Cuma kopas, pesan, jangan hanya berhenti di kamu. Mencengangkan. Inilah yang dinamakan berita hoax. Selain itu juga hindari dalam penggunaan media sosial untuk menyebarkan meme penghinaan. Bisa kita lihat, kadang-kala tanpa kita sadari, kita buat kata-kata sekali lagi posting kulit mangga atau kulit manggis atau apa, buat ekstrak di manggis. Ini nggak boleh. Kemudian juga ada penghinaan sampai penghinaan tersebut. Maka dari itu anak-anakku harus hati-hati. Juga hindari penggunaan media sosial untuk mempublikasikan identitas pribadi. Karena ini merupakan privasi pribadi yang tidak boleh sembarang orang tahu. Bagaimana sekarang panduan dalam bermedia sosial? Anak-anakku, adik-adikku, para pelajar, hindari penggunaan media sosial saat jam-jam sekolah, karena itu digunakan untuk bersekolah, untuk menerima pelajaran. Kemudian saat berkendara digunakan untuk konsentrasi berkendara. Juga saat kumpul dengan keluarga, waktu yang sangat-sangat nyaman, sangat-sangat indah, gunakan untuk saatnya bersosialisasi langsung dengan keluarga, bukan dengan media sosial. Kemudian agar anak-anakku terhindar dari penyebaran hoax, di sini kami sampaikan deteksi dini tentang ciri-ciri bagaimana hoax itu, berita itu hoax. Coba yang pertama, cek alamat URL-nya, apakah berakhiran aneh atau tidak. Kemudian juga cek situs tersebut, klik kontak dan about. Kemudian cek dengan media lain, biasanya media mainstream, media cetak, elektronik, ini memberitakan apa tidak. Kalau tidak, berarti itu berita bohong. Kemudian gunakan juga fact checking. Bisa juga dilihat siapa penulis dan narasumbernya yang mengirim media sosial tersebut. Kemudian juga beritanya membuat marah apa tidak. Kalau dirasakan membuat marah, itu pasti beritanya hoax. Kemudian bagaimana penulisannya? Berita umumnya tidak menggunakan caps lock dan tanda seru. Ini menggunakan. Ini deteksi dini untuk berita-berita yang suatu. Pikir dulu, makanya sebelum disebar seperti yang digambarkan oleh Cak Toto. Anak-anakku, ingat,
penebar akan dikenakan undang-undang pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Di sana ancaman hukumannya 6 tahun atau denda miliar. Maka dari itu juga ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis serta tindakan ketika ujaran kebencian telah menyebabkan terjadinya konflik sosial. Maka dari itu, untuk anak-anakku semua, harap berhati-hati, mari kita sikapi bagaimana pesan bernada kebencian, bagaimana cara menghadapi berita-berita hoax di media sosial tersebut apabila anak-anakku menghadapinya. Yaitu yang pertama, mengacuhkan semua pesan bernada kebencian yang dikirim melalui media sosial. Kemudian selektif dan tidak mudah terprovokasi akan postingan isu yang tidak bertanggung jawab. Memilih mana yang layak disebarluaskan, mana yang harus difilter. Kemudian berhati-hati saat mengunggah gambar atau komentar di postingan sendiri maupun di wall orang lain. Kemudian melaporkan tindak peristiwa ke lembaga yang berwajib jika dirasa meresahkan. Demikian tadi anak-anakku materi yang bisa kami sampaikan untuk materi yaitu bermedia sosial atau bagaimana bersemakmur dengan bijak dan cerdas sudah kami sampaikan. Untuk itu panduan ini bisa digunakan untuk anak-anakku semua. Hati-hati dalam menggunakan media sosial maupun dalam penggunaan smartphone ini. Ikuti apa arahan dari bapak-bapak dan ibu-ibu guru anak-anakku semua. Salam sehat selalu, salam tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.